Oke, pada video ini kita akan membahas soal UTS 2022 mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Diharapkan sebelum melihat pembahasan ini, Anda sudah membaca dan mempelajari materinya. Silakan lompat ke soal-soal yang perlu dibahas pada timestamp di bawah deskripsi video ini. Selamat belajar dan selamat menikmati. Oke, soal nomor 1. Carilah nilai X, Y, Z yang memenuhi sistem berikut dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan itu kita harus buat matriks diperbesarnya dalam bentuk echelon baris reduksi ya. Nah, jadi pertama kita harus buat dulu matriks diperbesarnya. Misalkan X1 sama dengan EX, X2 sama dengan E2Y, dan X3 sama dengan E3Z, pangkat 3Z. Berarti matriks diperbesarnya adalah 1, 1, 2, 1, min 1, 1, 1, 2, min 1. Ya. 6, 2, 3. Nah, kalau kita harus buat ini dalam bentuk echelon baris reduksi, yaitu dengan melakukan OBE hingga yang tersisa hanyalah diagonal utamanya dengan nilai 1 dan sisanya itu bernilai 0. Oke. Nah, pertama kita harus buat yang kolom pertama ini 0 di baris kedua dan baris ketiga. OB-nya adalah min B1 tambah B2 masukin ke B2. Nah, ini berarti jadi 1, 1, 1, min 1 ditambah 1, 0, min 1 dikurang 1, min 2, min 1 ditambah 2, 1. Terus 6, min 6 ditambah 2, min 4. 2, 1, min 1, 3. Lanjut untuk yang baris kedua, kita buat min 2, B1 ditambah B3. Masukin ke B3. Ini berarti jadi 1, 1, 1, 0, min 2, 1, min 2 ditambah 2, 0, min 2 tambah 1, min 1, min 2, min 1, min 3. 6, min 4, terus ini min 12 tambah 3. Berarti min 9. Oke, lanjut lagi. Kita harus bikin 1 di sini, berarti kita tukar ya barisnya. B2 tukar dengan B3. Dapat 1, 1, 1, 0, min 1, min 3, 0, min 2, 1, 6, min 9, min 4. Lalu kita buat min B2 ke B2. Jadi 1, 0, 0, 1, 1, min 2, 1, min 3, 1. Ini bukan min 3 ya. 1, 3, 1, 6, 9, min 4. Lanjut kita buat 2B2 tambah B3 ya. Masukin ke B3. Ini berarti jadi 1, 1, 1, 0, 1, 3, 0, 2, ini 2 dikali 3, 6, tambah 1, 7, ini 0, 7, terus ini 6, 9, 2 dikali 9, 18, dikurang 4, 14. Oke. Lanjut kita buat 1 per 7, B3, masukin ke B3. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 3, 1, 6, 9, 2. Nah, ini udah berbentuk matriks echelon. Jadi tahap Gauss sudah selesai. Sekarang kita lakukan tahap Jordan untuk membuat dia jadi matriks echelon reduksi. Lanjut kita buat ini B min 3 B3 ya ditambah B2, masukin ke B2. Oke. Jadi 1, 0, 0, 1, 1, 0, ini 1, ini 0, min 3 dikali 2, min 6, ditambah 9, 3.
Lanjut kita buat min B3 ditambah B1 ya, masukin ke B1. Ini jadi 1, 0, 0, 1, 1, 0, dan 0, 0, 1. Ininya jadi min 2 tambah 6, 4, 3, 2. Terakhir berarti ya, yaitu kita buat min B2 tambah B1, masukin ke B1. Jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Ini 3 di min 3 tambah 4 itu 1, 3, 2. Sehingga EX sama dengan X1 sama dengan 1. Berarti len atau X sama dengan len 1. Len 1 sama dengan 0 ya. Lalu E2Y sama dengan X2 sama dengan 3. Berarti 2Y sama dengan len 3. Berarti Y sama dengan setengah len 3. Terus yang terakhir itu adalah E3Z sama dengan X3 sama dengan 2. Berarti 3Z sama dengan len 2. Z sama dengan sepertiga len 2. Sehingga kesimpulannya yang diperoleh adalah X sama dengan 0, Y sama dengan setengah len 3, dan Z sama dengan sepertiga len 2 adalah penyelesaian untuk sistem persamaan linear tersebut. Oke, soal nomor 2. Misalkan A adalah matriks persegi dan memenuhi persamaan A kuadrat min 4A plus 4I sama dengan 0. Nah, A, apakah A dapat dibalik? Jelaskanlah. Nah, ini ada kalimat A dapat dibalik. Nah, maksud A dapat dibalik ini apa dulu ya, supaya kita bisa buktiin. Nah, kalau kita pelajarin dari buku, ini tuh ada definisinya, yaitu kita bilang A itu dapat dibalik bila kita bisa menemukan suatu matriks B di mana AB sama dengan BA sama dengan I. Sehingga bila kita bisa menemukan matriks B ini, maka A ini dapat dibalik gitu. Nah, dari soal kita diberikan bahwa ada persamaan A kuadrat min 4A plus 4I sama dengan 0 ya. Nah, ini bisa kita ubah dulu, kita ubah dengan aturan penjumlahan perkalian di matriks ya. Ini bisa kita pindah I-nya jadi A kuadrat min 4A sama dengan min 4I ya. Terus kita kali skalar semuanya, kali min 1/4 A kuadrat min 4A sama dengan min 1/4 dikali min 4I ya. Tuh. Nah, ini berarti jadi min 1/4 A kuadrat dikurang di plus A sama dengan I. Oke. Nah, dari sini bisa kita ubah lagi. Misalnya ini kita tukar ya, ini jadi A ditambah dikurang 1/4 A kuadrat sama dengan I. Nah, ini bisa kita tambahin I di sini. Karena I itu matriks identitas, jadi kalau kita kali I, ini sama dengan A juga kan. Terus ini dikurang 1, dikurang A kali 1/4 A. Ini bisa kan? Ini itu sama dengan ini. Itu bisa. Ini sama dengan I. Nah, terus ini sekarang kita punya persamaannya berubah jadi gini. Nah, dengan sifat distribusi dari matriks, A-nya bisa kita keluarin jadi begini. I min 1/4A. Nah, sehingga kita punya ini adalah sebuah matriks
Dan ini juga adalah sebuah matriks. Dan ini bisa kita misalkan B. Nah, lanjut, ini kan kita udah buktiin nih. Sekarang kita juga harus buktiin bahwa dia bisa berbentuk B kali A. Nah, caranya adalah, ya ini kan kita punya ini, A min 1/4 A kuadrat. Kita ubah tata letaknya seperti ini. Nah, ini kan tetap sama ya. I dikali A tetap sama dengan A dikali I kan. Terus dikurang 1/4 A kali A. Ini juga tetap sama ya, karena ini kan matriks yang sama. Nah, kita buat sifat distributif yang satu lagi. Ini bisa dibuat jadi min 1/4 A sama dengan I. Nah, ini adalah B. Nah, kita udah buktiin bahwa berarti ada matriks B yang membuat persamaan A dikali B sama dengan B kali A sama dengan I itu ada. B-nya ada nih. Ini. Sehingga kesimpulannya terbukti A dapat dibalik. Oke, itu untuk yang 2A. Nanti yang 2B ditanya, jika A dapat dibalik, tentukanlah A inverse. Nah, sebenarnya A inverse ini sama aja dengan B yang kita cari tadi. Berarti kita bisa langsung taruh A, B-nya ini kan identitas dikurang 1/4 A. Sehingga A inverse sama dengan I kurang 1/4 A. Oke. Lanjut, soal 3A. Misalkan T adalah pemetaan dari R kuadrat ke R2 ke R2 yang didefinisikan sebagai TX1, X2 sama dengan AX1 plus BX2, CX1 plus DX2. Oke. Berikan matriks transformasi standar dari T. Oke, kita disuruh cari matriks transformasi standar dari transformasi ini ya, TX1, X2 ini. Nah, misalkan kita buat matriks standar itu adalah A, maka kita harus cari A-nya berapa. Nah, dari buku kita tahu bahwa matriks standar ini bisa dicari dengan membuat TE1, TE2, dan seterusnya ke dalam kolom dari masing-masing matriks A. Dan karena di sini kita adanya R2, berarti kita butuh E1 dan E2. Nah, E1 dan E2 ini adalah vektor standar basis ya. Jadi E1 itu sama dengan 1,0 dan E2 itu sama dengan 0,1. Nah, sehingga kalau kita masukin ke dalam transformasinya, TE1 sama dengan T 1,0 ya. Oke. T ini sama dengan, kita masukin di sini berarti A ditambah 0, C tambah 0 gitu ya. Berarti jawabannya adalah AC untuk yang T1. Lalu yang TE2 yaitu transformasi dari 0, 1 yaitu 0 plus B, 0 plus D. Ini sama dengan B dan D. Sehingga matriks transformasi standarnya A adalah AC dan BD. Oke, berarti matriks transformasi standar dari T adalah ini A, C, B, D. Oke, lanjut untuk soal 3B. Tentukan matriks transformasinya bila A sama dengan B sama dengan 1 dan C sama dengan D sama dengan 2 dan hasil peta dari 1,9. Oke, kita berarti sekarang disuruh cari dua hal ya. Pertama matriks transformasinya, yang kedua hasil peta dari 1,9.
Nah, tadi kan di 3A kita udah tahu bahwa matriks transformasi itu kan sama dengan, setelah kita buat A lagi, sama dengan AC, BD ya. Berarti kalau dikasih tahu A sama dengan B sama dengan 1, berarti matriks transformasi dengan 1 di sini dan 1 di sini. Lalu karena di sini C sama dengan D sama dengan 2, berarti di sini matriks transformasinya 2 dan 2. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, hasil peta dari 1,9. Berarti kita disuruh cari T 1,9. Dan ini bisa dicari dengan mengalihkan matriks transformasinya dengan nilai 1,9 tersebut. Seperti ini. 1 sama 9. Nah, ini kalau kita kali berarti jadi 1 dikali 1 tambah 1 dikali 9 yaitu 10. Dan 2 dikali 1 dan 2 dikali 19 yaitu 20. Oke, sehingga kesimpulannya matriks transformasi adalah 1, 1, 2, 2 dan hasil peta 1,9 adalah 10,20. Oke. Soal 3C. Tunjukkan jika U sama dengan X1, X2 dan V sama dengan Y1, Y2, maka TU plus V sama dengan TU plus TV. Jadi kalau misalnya U sama dengan X1, X2 dan V sama dengan Y1, Y2, kita harus buktiin bahwa ini berlaku. Nah, berarti kita harus, dan ini tuh T-nya itu definisi yang dari sini ya, Tx1, X2 sama dengan X. Kita bisa langsung masukin aja dulu nilai TU plus V di sini. Dan kita harus ubah dia menjadi bentuk seperti ini. Dengan tahapnya, yaitu kan kalau U plus V berarti ini X1, X2 ditambah Y1, Y2. Ya kan? Lalu ini kalau kita jumlahin dulu, berarti jadi X1 plus Y1, X2 plus Y2. Nah, terus kita masukin ke sini, ini kan berarti sama dengan A X1 plus Y1 tambah B X2 plus Y2, C X1 plus Y1 tambah D X2 plus Y2. Kita jabarin lagi jadi AX1 plus AY1 tambah BX2 tambah BY2, CX1 tambah CY1 tambah DX1 EX2 tambah DY2. Oke, terus sekarang kita bisa pisah ini jadi 2 vektor ya. Ini jadi di sini kita buat semua yang ada X, yaitu AX1 plus BX2, CX1 plus D plus DX2, terus ditambah dengan yang semua yang ada Y-nya, yaitu AY1 plus BY2, CY1 plus DY2. Nah, ini kan, ini sebenarnya definisi dari TU. Dan ini adalah definisi dari, ini bernilai sama dengan TV. Oke. Sehingga kita udah buktiin bahwa TU plus V sama dengan TU plus TV. Terbukti TU plus V
sama dengan TU plus TV. Oke, soal nomor 4, setarakan persamaan dari reaksi kimia berikut. C kuadrat C24 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, di sini berarti kita harus cari koefisien di depannya, yaitu ini ditambah B O2 dengan CO2 ditambah D H2O. Kita harus cari nilai dari A, B, C, D sehingga jumlah semua atom di sebelah kiri sama dengan yang di kanan ya. Nah, berarti kita harus pastiin bahwa jumlah karbonnya sama, yaitu kalau di kiri itu hasil dari ini 2A ya. Terus di sebelah kanan itu harus sama dengan C. Terus untuk yang hidrogennya H 4A di kiri harus sama dengan 2D di kanan. Lalu untuk oksigennya di sebelah kiri itu 2B harus sama dengan ini 2C plus D ya. Jadi kita dapat 3 persamaan, yaitu 2A min C sama dengan 0, 4A min 2D sama dengan 0, dan 2B min 2C min D sama dengan 0. Oke, kita misalkan X1 sama dengan A, X2 sama dengan B, X3 sama dengan C, dan X4 sama dengan D. Berarti kita bisa buat suatu matriks diperbesar seperti berikut. 2, 4, 0, lalu 0, 0, 2, lalu C-nya min 1, 0, min 2, D-nya 0, min 2, min 1. Ini 0, 0, 0. Nah, kita selesaikan persamaan ini, kita pakai eliminasi dan substitusi balik aja ya. Oke. Kita buat 2 B1 minus plus B2 masukin ke B2. Jadi 2, 0, min 1, 0. Jadi 0, 0, 2 ya. Min 2. 0, 0, 0. Ini sama 0, 2, min 2, min 1. Lalu kita bisa tukar. Bisa tukar B2 baris kedua tukar sama baris ketiga. 2, 0, 0, 0, 2, 0, min 1, min 2, ini 2, ini 0, min 1, ini min 2. Lalu ini 0, 0. Oke. Situ kita bisa buat 1 per 2 B1 masukin ke B1. Jadi 1, 0, 0, 0, 2, 0, min setengah, min 2, 2, 0, min 1, min 2, 0, 0, 0. Oke, lanjut kita buat setengah B2, masukin B2, dapat 1, 0, 0, 0, 1, 0, min setengah, min 1, 0, min 1, 2,
2 min 2. Ini min setengah ya. Min setengah. 0, 0, 0. Oke. Lalu kita buat lagi. B setengah. B3. Kita masukin ke B3. Jadi 1, 0, min setengah 0, 0, 1, min 1, min setengah, terus 0, 0, 1, min 1. Kita jumlahin B2 tambah B3, masukin ke B3, dan kita buat juga setengah B2, kita tambahin ke B1. Ini yang terakhir ya. Jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, ini jadi 0, ini 0, 1, ini min 1, jadi ini min 3/2, dan yang di atas jadi min setengah. Min setengah, min 3/2, min 1, 0, 0, 0. Nah, berarti A sama dengan setengah D, terus B sama dengan 3/2 D, dan C sama dengan D. Kalau kita ambil D-nya sama dengan 2, berarti A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2. Oke, berarti kita ketemu nilai-nilai A, B, C, D yang bisa memenuhi dan bulat ya, adalah berikut. Sehingga reaksi yang setara titik 2 A, berarti C2H4 tambah 3O2 sama dengan menjadi 2CO2 plus 2H2O. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini Anda semakin memahami materinya. Dan jangan lupa untuk belajar.